Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati, Pak Nasir, Ibu Wulan, Mbak Okta. Ya. Saya kalau dengar kata kesetaraan gender, mendengar isu gender, yang terbayang di kepala saya itu heroik dan epic. Jadi kepahlawanan yang luar biasa, karena memang kita kan hidup di masyarakat yang cenderung patriarki ya. Jadi bagi saya itu epic dan heroik. Pertanyaan saya, kalau dengan judul seperti itu, potensi gender dalam pelaksanaan asas reforma agraria dan seterusnya itu di mana letak epic dan heroiknya? Terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Mohon izin saya menjawab pertanyaan yang terakhir oleh Bapak. Kembali lagi Pak, karena di Kelurahan Selopamyor ini sebagai tempat atau lokasi penelitian saya, memang masyarakat di sana itu budaya Jawanya itu masih kental Pak. Yang kita tahu bahwa kalau misalnya budaya Jawa ini kan cenderung lebih ke patriarki nih Pak. Nah, kemudian saya melakukan penelitian Pak untuk melihat apakah perempuan di sana ini merasa dirugikan atau tidak, sehingga saya meneliti Pak apakah bisa nih Pak penelitian saya ini dijadikan sebagai rekomendasi kepada pemerintah utamanya untuk menyelesaikan permasalahan ketimpangan gender Pak, sehingga saya melalui tulisan saya ini saya mencoba membuka pemikiran masyarakat dan Oke, jadi yang heroik dan epic siapa? mohon izin Pak, karena saya baru meneliti Pak, mungkin saya sebagai pionir gitu Pak. Menurut saya keliru. Yang harusnya epic dan heroik bukan penelitinya, tapi para wanita, para perempuan di wilayah penelitian. Jadi yang harusnya heroik dan epic itu mereka. Mbak nggak usah, Mbak happy aja. Mbak kan tidak mengalami hal sebagaimana yang mereka alami. Jadi yang heroik dan epic harusnya para perempuan di wilayah penelitian. Nah kalau begitu kemudian saya mohon diinformasikan apa heroik dan epicnya mereka di sana. Sahabat-sahabat kita yang perempuan di Kelurahan Selopamyor itu. Di mana letak epic dan heroiknya? Izin menjawab Bapak, kalau yang saya lihat di kelurahan tersebut dari curahan jam kerjanya saja Pak, pembagian curahan jam kerja antara petani laki-laki dan perempuan itu sudah beda Pak. Dapat dikatakan petani perempuan itu memiliki curahan jam kerja yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan curahan jam kerja Kalau laki-laki. itu bukan epic dan heroik, itu malah korban itu. Kalau kita membagi manusia dalam dua kategori, pelaku dan korban, itu korban. Dan yang saya maksud dengan epic dan heroik itu ketika yang bersangkutan jadi pelaku. Pelaku utama perjuangan, heroik tuh, pelaku utama yang hebat, epic. Epic dan heroiknya di situ. Terus di mana letak epic dan heroiknya perempuan di Selopamyor? Jangan cerita tentang bagaimana mereka menjadi korban, karena saya nggak suka. Saya pengen dengar cerita bagaimana mereka berjuang untuk itu. Melepaskan diri dari posisi sebagai korban, menjadi posisi sebagai orang yang dihargai begitu. Mohon izin Pak, kalau sampai yang perempuan itu menyuarakan pendapatnya itu saya lihat di kelurahan tersebut itu belum ada Pak. Sehingga dengan penelitian saya ini diharapkan. Oke, belum ada mereka belum terdengar bicara. Tapi kan hidup itu kan nggak cuma yang di permukaan, ada yang di bawah permukaan. Banyak cara melawan, tidak harus dengan bicara. Banyak cara melawan tidak harus dengan tampil. Tidak tampil pun sudah melawan. Tetapi sekarang tinggal kepandaian peneliti untuk membaca yang di bawah permukaan. Behind the fact tuh, di balik fakta itu. Nah pertanyaan saya di bagian, saya tuh ingin mengejar ke situ. Saya ingin mengejar bagaimana perempuan-perempuan di Selopamyor itu berjuang, melawan, heroik, epic, meskipun tidak nampak di permukaan. Seperti apa gitu loh perjuangannya. Mohon izin Pak, kalau boleh sedikit bercerita ya Pak. Kalau di sana itu kan yang saya lihat nih Pak, perempuan itu masih menjadi ibaratnya second choices dari perempuan pas sebagai pendamping saja. Dan usaha-usaha yang mereka lakukan di sana itu ada perkumpulan KWT atau kelompok wanita tani Pak. Mungkin salah satu caranya dengan perkumpulan wanita itu yang diadakan setiap 1 bulan sekali, mereka membahas tentang isu-isu atau tentang informasi yang mereka dapatkan dari beberapa dinas-dinas terkait
Jadi kisah epik heroiknya diawali di kisah KWT itu toh? Siap. Apa kelompok wanita tani ya? Siap. Oke. Isu apa yang dibahas di KWT itu yang kontekstual dengan perjuangan gender? Mohon izin jawab Pak. Sebagaimana yang kita tahu kan kalau di Kelurahan Selopamero itu terdapat 4 kelompok tani Pak. 3 kelompok taninya itu berasal dari kelompok tani laki-laki dan satunya itu dari kelompok tani perempuan Pak. Nah, kalau kegiatannya itu yang di dalam KWT itu membahas tentang bagaimana mereka mendayagunakan atau menaikkan taraf hidup mereka dalam pertanian bawang merahnya sendiri Pak. Kemudian mereka, kalau yang saya lihat ya Pak, kalau di KWT itu mereka hanya berdiskusi saja Pak. Kemudian nanti jika ada usulan atau misalnya mereka kurang informasi itu nanti dari Isu yang dibahas itu tentang pertanian atau tentang gender? tentang pertaniannya Pak. Gendernya belum dibahas. Belum. Kalau gendernya belum dibahas berarti KWT tidak bisa kita anggap sebagai instrumen untuk memperjuangkan gender ya? Izin Pak, tapi itu perkumpulan kelompok wanita Pak. Karena kalau misalnya nggak ada Iya, KWT, kumpul tapi kalau tidak berjuang tentang sesuatu apa gunanya kumpul? Kan kumpul itu harus berjuang. Kalau nggak berjuang namanya cuma kerumunan itu. Itu iya, beda kan kerumunan. Iya. Nah kalau kita kemudian ingin menunjukkan bahwa KWT itu berjuang loh, ada nggak cerita lain selain yang kamu ceritakan? Kalau yang kamu ceritakan barusan itu belum memperlihatkan perjuangan. Perjuangan gender ya. Iya Pak. Kalau di Kelurahan Selopamero ini sebenarnya kalau perempuannya ini yang saya lihat mereka belum peka Pak, karena mereka melihat bahwa pekerjaan mereka itu ya sudah kodratnya gitu Pak. Jadi saya berusaha untuk membuka pemahaman bahwa sebenarnya ini kaum perempuan ini masih dirugikan gitu Pak. Jadi kalau misalnya kegiatannya Ada nggak tokoh yang bisa membangun critical thinking? Ada nggak tokoh di situ yang bisa membangun pemikiran kritis? Itu kan masalahnya kan di pemikiran kritis toh. Ada nggak tokohnya? mohon izin Pak, sebelumnya ketua KWT itu juga menjelaskannya itu bahwa ibu-ibu tani khususnya perempuan tani yang ada di kelurahan tersebut itu cuma sebagai second choice saja Pak, bukan sebagai dan saya selama melaksanakan penelitian di sana Kalau ibu ketuanya ngomong begitu, itu bukan critical thinking. Itu teknik membuat orang menyerah pada keadaan. Itu malah merusak, malah meracuni itu. Kalau critical thinking itu ditunjukkan, kita tuh sesungguhnya setara bla bla bla, kemudian posisi kita sekarang begini, yuk kita pelan-pelan memperbaikinya menjadi begini-begini. Itu ada nggak tokoh yang bicara begitu? belum ada sih Pak. Kalau belum ada, apakah karena memang tidak ada, atau karena peneliti belum menemukan? Mohon izin Pak, berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada FS wanita pun yang FS perempuan yang ada di kelurahan tersebut juga tidak menyebutkan Pak adanya pionir atau seseorang yang menyuarakan pendapatnya untuk kesetaraan itu masih belum saya temukan Pak. Saya nggak yakin. Saya nggak yakin kalau tidak ada. Yang saya khawatirkan peneliti tidak menemukan atau belum menemukan. Dan kalau tidak menemukan atau belum menemukan, saya malah kemudian ingin mengulik di teknik penelitiannya itu. Bagaimana cara Anda menemukan tokoh yang punya pemikiran kritis. Anda menemukan tokohnya bagaimana caranya? Mohon izin Pak, kalau sedikit bercerita ya Pak. Dari tadi sudah bercerita, sudah tidak sedikit. Sedikit-sedikit jadi banyak itu. Terus saya penasaran karena kamu belum berhasil menunjukkan ke kita bertiga ada pemikiran kritis di situ, siapa tokohnya, apa isi pemikiran kritis. Karena kekuatan perjuangan gender itu di pemikiran kritis. Ya. Kalau saya menemukan beberapa tokoh yang hendak saya wawancarai atau sebagai narasumber itu, yang pertama dari MS-nya itu kan itu sendiri itu wanita Pak. Dan dari yang saya tahu itu bahwa perekrutan perempuannya ini hanya sebagai penunjukan saja Pak, bukan karena beliau. Yang kamu bilang FS itu kan field staff tuh. Iya. Itu field staff dari mana? Dari kelurahan sendiri Pak. FS lokal. Dan itu berdasarkan penunjukan saja Pak, karena beliau itu diyakini mampu mengcover atau menghandle. Terus kenapa kamu percaya kalau itu hanya penunjukan? Kenapa kamu nggak cari sendiri?
pakai istilahnya Pak Jokowi, belusuan. Kan kekuatan peneliti kan belusuan itu. Masuk ke dalam, cari sendiri, ketemu, wawancarai. Jadi jangan pasrah sama sistem. Siapa? Bagaimana caranya? Kalau yang FS-nya tadi seperti itu Pak, berdasarkan Saya nggak percaya itu, karena itu sistem. Dan saya seringkali tidak percaya dengan sistem. Kan kekuatan peneliti kan di situ, toh. Kekuatan peneliti itu pada rasa curiga. Kita curiga, jangan-jangan sistemnya ini memang sangat patriarki. Sedangkan kita ingin berjuang, kita ingin melihat perjuangan sahabat-sahabat kita perempuan di Selo Pamioro. Maka kita tetap menghormati sistem, tapi kita kemudian bergerak di luar sistem atau di dalam sistem, tapi meskipun kita kadang-kadang melawan sistem dengan cara di dalam sistem. Nah, yang saya penasaran itu cara kamu menemukan tokohnya itu. Berapa informan yang kamu wawancarai? sekitar 5 orang Pak. 5 orang. 5 orang itu posisinya apa? Ada yang masyarakat Pak, ketua KWT, Uh-uh. itu kan sudah berrotasi jabatan. Oke, ketua KWT terus ada 5 nih. Ada 2 Pak. Terus habis itu Ketua ada- KWT-nya 2. Iya. Terus yang 3 lagi? Yang saya wawancara yang satunya ini kelompok tani dari laki-lakinya. Kenapa laki-laki kau wawancarai? Apa gunanya kita lihat sebagai pembanding? Kita kan sedang diskusi ini, kita berdua sekarang disaksikan. Kita sedang diskusi bagaimana cara kamu menemukan tokoh yang punya pemikiran kritis. Kalau laki-laki saya nggak yakin itu, karena mereka penganut patriarki. Yang ingin saya cari itu tokoh yang bisa kritis. Yang 2 wanita oke, yang 3 itu laki-laki 3. Iya Pak. Dari segi jumlah aja kok sudah nggak adil. Ya kan, kamu sedang memperjuangkan gender, kamu ingin menjadi bagian dari orang yang berjuang dalam konteks gender, tapi kamu memilihnya masih patriarki. 3 laki-laki, 2 perempuan. Kemudian 2 wanita yang kamu pilih itu bagian dari sistem, yang sistemnya itu patriarki. Bagaimana mungkin kamu bisa menemukan pemikiran kritis dalam konteks seperti itu? Kalau saya bilang begitu gimana? Kamu setuju atau kamu menolak? Izin Pak, berdasarkan pemilihan Kamu setuju atau menolak? Pilih 2. saya menolak sih Pak. Oke, kalau menolak apa alasannya? Karena melihat dari yang KWT ini, ketuanya itu dipilih berdasarkan diskusi Pak, bukan penunjukan sepihak. Kalau misalnya penunjukan sepihak Iya, itu kan berdasarkan oke. birokrasi Pak. Dia dipilih berdasarkan diskusi. Dua-duanya berarti demokratis, tuh? Yang satunya Pak. Oh, yang satu penunjukan. Iya, penunjukan. Berarti cuma tinggal satu nih. Iya. Yang satu demokratis. Nah, orang yang kita anggap demokratis itu, apakah punya pemikiran kritis? Izin Mbak, kembali lagi budaya patriarki di sana itu masih kental Pak. Berarti gugur. Iya, karena Dari 5 dipilih 2, oke. Dari 2 ternyata cuma 1. Dari 1 ternyata gugur. Terus yang mana? Informanmu berarti gugur semua itu. Bagaimana mungkin kamu memperjuangkan atau bicara tentang gender pada orang-orang yang mendukung patriarki? Salah tuh. Salah ngambil informan. Kalau salah gugur skripsimu nggak lulus. Gimana? izin Pak, dengan adanya skrip saya ini kan membuka pikiran orang-orang Pak, terkait adanya peran gender atau Membuka pikiran orang, iya. Tapi kan kita sebetulnya sedang mencari contoh tokoh yang punya pemikiran kritis. Judulmu kan potensi. Kalau judulmu potensi, kan nanti kamu cari orang yang punya pemikiran kritis, yang itu kemudian diwawancara, tunjukkan, ini loh ada bibit embrio pemikiran kritis tentang gender. Terus nanti terus kita blow up, kamu tulis di mana-mana, ngomong di mana-mana, besar kemungkinan sukses untuk memperjuangkan gender. Mulai dari Selo Pamioro. Tapi kalau yang kau pilih tokoh-tokoh patriarki, kamu sukses di bidang patriarki, bukan kesetaraan gender. Jadi seolah-olah kalau saya membaca sebagai orang yang agak jahat sedikit, saya bilang kamu itu agen patriarki yang bicara gender, kan begitu. Ya tuh? Kamu agen patriarki yang bicara gender, betul nggak? siap tidak Pak, karena kan saya membandingkan keterlibatan antara perempuan Oke, sekarang apa jeleknya patriarki? Kamu harus mengkhianati patriarki, toh? Oke, sekarang apa jeleknya patriarki? Saya ingin menguji apakah kamu betul agen patriarki yang bicara gender, atau kamu memang ingin berjuang untuk kesetaraan gender. Apa jeleknya patriarki? Izin Pak, pembagian tugasnya Pak, kadang perempuan itu lebih diasingkan Pak. Ibaratnya perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah Pak, dibandingkan dengan kaum laki-laki Pak. Oke, terus kalau gitu apa hubungannya dengan reforma agraria?
timpangnya di mana? Pemilikan terbesarnya itu atas nama laki-lakinya, Pak. Dan ketika ada konflik agraria ini, perempuan lah Kamu yang- pernah nggak? Kan gini, yang namanya penelitian itu ada konsep emancipatory research. Penelitian yang membebaskan. Jadi penelitianmu nggak cuma ngambil data, nggak cuma untuk kepentinganmu, tapi juga untuk kepentingan orang. Ada nuansa pemberdayaan di dalamnya. Kamu pernah nggak ngomong di forum, di FGD, di lokasi penelitianmu bahwa Bapak Ibu sekalian, mari kita bicara tentang gender, kemudian kamu cerita, ini nggak adil, ini nggak adil, harusnya begini. Gitu. Kondisi Pak, sejauh ini belum Pak, karena Kamu nggak bikin FGD, fokus group discussion, 5 atau 10 orang? kalau itu kemarin saya ini Pak, karena diskusinya itu kan mereka petani itu waktunya itu dari siang sampai malam itu di ladang Pak. Jadi saya menemui warga itu sehabis isya Pak, kalau misalnya sore atau siang itu Ya, kamu nggak bikin FGD sehabis isya. siapa untuk yang perempuannya agak susah untuk saya temui karena objeknya itu kalau di kelurahan. Berarti kamu nggak ada FGD-nya, nggak ada focus group discussion. Oh, padahal itu kan kesempatanmu untuk bicara tentang emancipatory research, riset yang membebaskan. Kan kalau pejuang gender begitu, pejuang gender itu ingin berbagi tentang kesetaraan gender. Bukan cuma sekedar, tadi saya curiga jangan-jangan kamu agen patriarki yang bicara gender, gitu. Karena dari ceritamu sepertinya kamu nggak ada perjuangannya. Kamu hanya seperti wartawan yang memotret, kemudian lepaskan potretnya di dunia sosial, di media sosial, kemudian pulang. Begitu kan? Siap, izin menjawab Pak. Saya pada waktu itu saya ingin mengumpulkan masyarakat Pak terkait kuesioner yang saya sebar. Namun setelah saya izin dengan Kenapa kuesionermu disebar? Kenapa kamu tidak bicara face to face supaya kamu bisa ekspresinya? Ada loh perempuan yang diam tapi melawan. Kamu bisa lihat wajahnya, bisa lihat gesturnya itu loh. izin Pak, pada saat minggu pertama itu saya observasi dulu Pak. Kemudian saya melakukan satu-satu terhadap responden Pak. Berapa orang yang kamu face to face? Wanita, jangan bicara laki-laki. Berapa orang wanita yang kamu face to face? Siap, hanya 3 Pak. Wah, sedikit sekali. Siap. Karena Informanmu tadi berapa? 15. 41 Pak. Wih, banyak sekali tuh, keren. Kuesioner. Dari 41 yang berapa yang perempuan? 3. Tuh. Itu makanya saya bilang kamu agen patriarki yang bicara gender. 2 menit Pak Aris. Oke, terakhir. Jam 10 nyambung lagi masalahnya. Siap, terakhir. Integrasi gendernya di mana? Kan kamu bicara integrasi gender tuh di salah satu kesimpulannya itu. Di mana letak integrasi gendernya? Tuh pengintegrasian gender. Izin Pak, seperti yang kita tahu kegiatan ARA itu terdapat 9 kegiatan Pak. Nah, kalau untuk pelibatan atau pengintegrasian gender atau pelibatan perempuannya itu hanya dalam 2 program saja Pak. Sehingga berarti dapat disimpulkan bahwa keterlibatan atau keterlibatan perempuan ini masih sangat minim Pak. Sehingga Oke. diperlukan adanya Oke, cukup. Saya pikir cukup ya. Oke, terima kasih Mbak Okta. Silakan saya kembalikan ke Pak Nasir. Terima kasih Pak Nasir.